Topik ini diambil dari dua penelitian. Yang pertama, Evaluation of Healing and Damage Recovery in Intrinsic Self-Healing Cotton and Synthetic Fabric, yang dipublikasikan pada tahun 2025 oleh Nuraina H. M. Nizam dan kawan-kawan. Yang kedua, The Effect of Textile Reinforcement on the Protective Properties of Self-Healing Polymers, yang dipublikasikan pada tahun 2020 oleh Emilia Izmańska dan kawan-kawan. Permasalahan utama dalam tekstil adalah kerusakan akibat gesekan, panas, sinar UV, atau bahan kimia. Ini menurunkan umur pakai kain dan meningkatkan limbah. Self-healing fabric muncul sebagai solusi karena dapat memperbaiki kerusakan secara otomatis. Lalu, mengapa self-healing fabric itu penting? Nah, yang pertama, memperpanjang umur produk tekstil. Kedua, mengurangi biaya perawatan. Dan yang terakhir, mendukung konsep keberlanjutan. Sekarang, tujuan dari kedua penelitian ini tuh apa sih? Nah, tujuannya yang pertama, mengembangkan lapisan self-healing berbasis karet, alam, dan silikon. Yang kedua, membandingkan performa penyembuhan pada kain kapas dan sintetis. Dan yang terakhir, menilai pengaruh serat tekstil terhadap kekuatan dan perlindungan bahan. Bahan yang digunakan pada kedua penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama, persiapan bahan dan pencampuran aditif. Yang kedua, pelapisan kain dengan larutan self-healing, pengeringan, curing 120 derajat Celcius selama 40 menit. Yang ketiga, uji awal, tarik, sobek, tusuk, permeabilitas udara. Yang keempat, pembuatan kerusakan, penyembuhan selama 24 jam. Yang kelima, uji ulang untuk menghitung efisiensi penyembuhan. Oke, di bagian ini kita akan lihat hasil pengujian dari berbagai jenis kain dan bagaimana masing-masing kain bereaksi setelah proses penyembuhan atau healing. Dari hasil uji yang dilakukan, kain kapas tenun menunjukkan performa paling baik. Nilainya bisa dilihat di sini. Jadi bisa disimpulkan, kain kapas tenun tetap kuat dan elastis walau sudah mengalami proses penyembuhan. Kalau kita lihat dari hasil SIM atau pengamatan dengan mikroskop elektron, terlihat bahwa lapisan lateks menutupi serat kapas secara merata. Sedangkan pada kain yang bersifat hidrofobik, pelapisannya tidak terlalu berhasil. Permukaan kainnya susah ditempeli oleh lateks. Nah, temuan ini juga sejalan dengan penelitian Izmańska tahun 2020 yang menunjukkan hal serupa. Ketika serat kapas dan poliamida ditambahkan, daya tahan abrasi bisa meningkat hingga 400%. Selain itu, proses penyembuhan pada suhu 70 derajat Celcius selama 24 jam juga membantu memperkuat kembali jaringan polimer. Setelah pemanasan, waktu tembus bahan kimia meningkat sampai 107 menit. Artinya, perlindungannya jauh lebih baik. Selanjutnya, kita lihat ke grafik hasil pengujian. Dari semua hasil ini, bisa kita simpulkan kalau mekanisme self-healing terjadi karena adanya ikatan ionik yang bisa balik lagi antara zinc thiolate dan rantai karet. Pada bahan berbasis silikon, prosesnya sedikit berbeda. Interaksi BOSS membantu membentuk ulang jaringan elastomer yang rusak. Dan kenapa kain kapas bisa unggul? Karena daya serapnya tinggi
dan permukaannya berserat, jadi pelapis latex bisa menempel lebih baik dan proses penyembuhan berlangsung lebih efektif. Self-healing fabric mampu memperbaiki diri tanpa perbaikan eksternal. Woven cotton memiliki efisiensi penyembuhan tertinggi. Teknologi ini meningkatkan daya tahan, keamanan, dan keberlanjutan produk. Potensi aplikasi, pakaian pelindung, otomotif, dan smart textiles.